Jadi menurut data yang kami terima ya Bu, ini ASDP ini merupakan salah satu BUMN yang berprestasi kalau dilihat dari laba konsolidasinya, di mana tahun lalu PT ASDP tercatat mendapatkan laba konsolidasi di level 585 miliar rupiah. Ini merupakan level tertinggi sepanjang sejarah. Mungkin boleh Bu Ira jelaskan sebenarnya upaya-upaya apa sih yang dilakukan oleh PT ASDP bisa membukukan laba yang bisa dibilang patut diapresiasi di tengah sejumlah tantangan ekonomi. Kemudian kita juga tahu bahwa kita masih berusaha untuk pulih di tengah pandemi. Kira-kira upaya-upaya apa Bu yang sudah dilakukan PT ASDP? Baik, terima kasih Mbak Dina. Upayanya berbagai macam, tetapi sebenarnya kan bisnis itu sederhana ya, yaitu bagaimana memaksimalkan pendapatan, kemudian efisiensi di proses produksinya. Nah, yang kami lakukan, terutama tadi Mbak Dina kan ngomong pandemi ya. Pandemi itu kami lakukan yang kita sebut dengan stress test. Jadi stress test itu kita lihat ini pandemi, semua orang belum tahu pandemi itu apa gitu. Tapi kita tahu ini keadaan yang nggak tahu kapan berakhirnya. Maka kami lakukan analisa kita ini sekuat apa perusahaan. Nah, waktu itu awal pandemi kita langsung cek, ternyata yang kita dapatkan adalah kita tuh sehat sekali. Jadi kalau misalnya hari itu kita pendapatannya 0, which is nggak pernah 0 juga, kita itu bisa hidup kurang lebih antara 8 sampai 9 bulan untuk seluruh kebutuhan ASDP jika 0. Nah, berarti kita sehat, kita liquid. Nah, kemudian yang lainnya saat itu kita prioritaskan investasi untuk kita pastikan investasinya yang kalau mandatory jelas harus ya, tapi kita ingin yang memberikan revenue secara lebih langsung. Ada kan investasi yang returnnya panjang, ada yang lebih pendek. Kita pilih yang kalau bisa sependek mungkin segera menghasilkan. Kemudian yang lainnya lagi adalah efisiensi di berbagai bidang yang kita lakukan, mulai macam-macam gitu ya, mulai bagaimana efisiensi BBM, kemudian kita masif digitalisasi, nanti kita ngobrol lebih soal digitalisasinya. Betul. Kemudian juga ada beberapa bisnis model yang justru di masa pandemi itu kita temukan lagi gitu, antara lain kerjasama B2B, biasanya B2C. Nah itu sih, nah alhamdulillahnya itu yang kemudian lead ke kita, bahkan pandemi pun kita masih profitable. Dan saat itu selain pariwisata yang terkena dampak langsung adalah transportasi kan. Betul. Karena mobilitas orang kan sangat dibatasi. Nah alhamdulillah kita masih laba juga walaupun turun, dan setelahnya dengan cukup cepat kita pulih, dan setelah itu selalu kita menghasilkan laba yang setiap tahunnya bisa mengalahkan laba tahun sebelumnya. Makanya tercapailah laba tertinggi sepanjang sejarah di tahun 2022 kemarin. Begitu ya Bu. Betul. Makanya ini sebenarnya saya penasaran karena kan kalau kita tahu PT ASDP ini mayoritas unit kapalnya adalah kapal komersial yang seperti kita ketahui begitu pada saat pandemi komersial terpukul paling depan begitu. Makanya pertanyaan saya adalah sebenarnya kalau dari PT ASDP sendiri berhasil membuka laba yang cukup tinggi, apakah ada upaya-upaya dilihat dari pandemi yang sudah mulai membaik begitu, upaya-upaya untuk meningkatkan masyarakat ini untuk menggunakan layanan di PT ASDP? Gini Mbak, kalau kita kita tuh adalah perusahaan dengan jumlah lintasan terbanyak di dunia. Kita udah cek itu. Jadi karena kita archipelago ya, kepulauan banget. Kemudian kita juga adalah perusahaan ferry dengan jumlah kapal terbanyak di dunia. Bukan kalau ukurannya banyak yang gede-gede banyak, tapi karena kita memang melayani sampai sungai segala itu harus ada yang kecil-kecil. Nah, dari 300-an lintasan yang kita layani itu 70%-nya adalah perintis, kemudian 30%-nya adalah komersial. Lintasannya ya Bu? Lintasan, betul. Nah, yang komersial ini menghasilkan pendapatannya 80%. Yang perintis ini menghasilkan pendapatannya 20%. Nah, dengan itu kan kita mesti pinter-pinter nih bagaimana si komersial ini bisa membantu menghidupi perintis. Karena BUMN apapun topinya ada dua. Kita sebagai entitas bisnis, tapi juga kita melayani masyarakat. Ada itu. Nah, dari situ strateginya apa? Ya pinter-pinternya tadi mengelola. Nah, alhamdulillah kalau dibandingkan tadi kan kita mulai dengan pertanyaan gimana sih kinerja kita ini dibandingkan dari tahun ke tahun. Kalau kita lihat antara 5 tahun terakhir dengan 5 tahun sebelumnya, yang paling mudah dilihat adalah laba. Jadi growth kita kalau di 5 tahun terakhir ini kurang lebih pertumbuhan labanya tuh 23% rata-rata.
Sebelumnya itu 15%. Untuk sebuah industri yang seperti ASDP yang sangat diregulasi gitu ya, kita punya ruang sangat sedikit, hampir nggak punya ruang untuk naik tarif sendiri karena kita juga nggak ada tuslah tuh nggak pernah ada nih Mbak di ASDP, tidak seperti di transport yang lain. Nah itu untuk punya pertumbuhan laba seperti itu cukup signifikan ya. Nah indikator yang lain adalah pendapatan pokok kita itu naik juga rata-ratanya selama 5 tahun ini sekitar 11,46%. Sekali lagi ya pinter-pinternya kita mengelola antara komersial itu berarti kita tahu jalur apa yang menghasilkan bottom line yang baik, kemudian bagaimana kita mengawinkan dengan kepentingan untuk melayani terutama daerah-daerah luar terjauh dan terpencil.